Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin membahas tentang iqtisad fil ibadah atau al-iqtisad fit ta'ah, sedang-sedang saja dalam beribadah. Sekarang babu fil muhafazati 'alal a'mali. Sekarang bab menerangkan menjaga amal-amal baik kita. Jadi amal baik apapun yang kita lakukan sehari-hari ini sebaiknya dijaga agar supaya tetap istiqomah. Amal apa saja? Mungkin amal sedekah setiap sholat subuh, usai sholat subuh, atau sedekah sama ayamnya, atau sedekah sama kucingnya, atau yang lain. Bisa juga pengajian rutinan di mana-mana, pindah-pindah, tahlilan umpamanya. Ini juga perlu dijaga agar supaya menghasilkan pahala untuk kita buat bekal nanti di akhirat. Ngaji mungkin di TV atau di radio, ya harus tetap dijaga biar itu nanti menjadi bekal amal soleh nanti di akhirat. Qala Allah Ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah Ta'ala berfirman, apakah tidak datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada Allah Ta'ala, dan sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka. Artinya begini, para sahabat ini ketika diturunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, wahyu melalui Nabi Muhammad, masa mereka ini semakin memperbaiki diri. Artinya mereka semakin memperbaiki diri, semakin khusyuk untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi sahabat saja ya, sahabat Nabi, santrinya Nabi Muhammad ini bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, memperbaiki hatinya dan lain sebagainya itu ketika sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang itu kalau sudah pernah ngaji, kalau sudah pernah ngaji maka dia akan memperbaiki dirinya. Jadi sahabat itu memperbaiki dirinya setelah datang turun ayat-ayat Al-Quran. Ini sahabat. Jadi kalau bahasa sekarang itu berevolusi ya. Dulu sahabat mungkin tidak pernah tahajud, setelah ada ayat Al-Quran kemudian tahajud. Dulu mungkin sahabat itu kalau sholat tidak khusyuk sambil main-main, kemudian turunlah ayat untuk menjelaskan tentang sholat yang benar, begitu. Jadi intinya siapapun saja kalau ingin memperbaiki diri ya harus ngaji. Akhirnya berevolusi, berubah ya dari yang biasa-biasa saja. Mungkin dulu sebelum sholat, akhirnya sholat. Setelah sholat, sholatnya diperbaiki. Setelah sholatnya diperbaiki, hatinya diperbaiki. Setelah hatinya diperbaiki, begitu juga amal yang lain diperbaiki. Namanya berevolusi. Makanya siapapun saja yang ingin menjadi orang yang lebih baik, jangankan orang biasa, sahabat pun ya harus ngaji biar tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang repot ini yang nggak mau ngaji ya, nggak mau ngaji. Orang yang nggak mau ngaji itu nggak tahu salahnya. Kalaupun dikasih tahu salahnya biasanya, ini membantah. Ini ada ayat setelahnya ini.
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ini ayat berikutnya, ini golongannya orang-orang yang enggan ngaji. Jadi orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu sebelumnya Nabi Muhammad, ini banyak orang itu lama kumpul dengan nabi-nabi yang terdahulu, banyak kumpul, lama kumpul, tapi faqasat qulubuhum, hatinya keras. Apolong benare, maka ustaz tahulah bertetangga dengan ustaz, dengan kiai, ya bertetangga dengan nabi kalau dulu berhubungan dengan nabi, tapi hatinya itu faqasat qulubuhum, hatinya keras. Karena apa? Karena enggan untuk ngaji. Kalaupun ada informasi dari para nabi, dia itu cuma mendengarkan saja tapi tidak masuk ke hati. Akhirnya hatinya menjadi keras. Jadi mulai dulu ya, orang itu kalau sudah enggan untuk ngaji, pasti hatinya keras. Keras kenapa? Tidak mau menerima nasihat orang lain, bahkan nasihat dari nabi pun mereka tidak mau. Apalagi cuman hanya ustaz, kiai dan lain sebagainya. Nabi pun yang menasihati, kalau sudah enggan untuk ngaji, maka hatinya akan menjadi keras. Kalau dinasihati biasanya membantah. Cak maturan namun event lain membantah ya. Mau ceritain. Ini bahasa Badurnya begitu. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Kalau masih seperti itu, berubahlah, karena kita akan memperbaiki diri, baik amal soleh kita atau hati kita. Jadi manusia itu memang harus diberi isi ilmu yang bermanfaat agar supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Tidak keras hati. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Sama ya. Artinya apa? Ketika Nabi Allah Ta'ala ini mengikuti perjalanannya Nabi Isa, artinya Allah Ta'ala selalu mengawasi Nabi Isa bin Maryam ini. Kemudian Allah Ta'ala ini setelah memberi pengawasan atau melindungi, Allah Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Setelah diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, Allah Ta'ala menjadikan mereka pengikut-pengikutnya itu mengikuti Nabi Musa dengan belas kasihan. Mereka semua ada yang beribadah sesuai dengan kitabnya. Semuanya itu karena mencari ridhonya Allah Ta'ala. Cuma ini fama ra'aha haqqa ri'ayatiha, ada sebagian dari umatnya Nabi Isa itu tidak menjaga dengan sebenar-benarnya. Artinya kun baik di depan ya, baik di depannya Nabi Musa. Ya Nabi Musa, saya ikut panjenengan begitu. Saya mau ibadah, tapi kenyataannya dia tidak. Sama ya, umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad, bahkan sampai sekarang ada orang itu ngikutin itu, ada yang belum betul-betul ikhlas ngikuti, ada yang pura-pura ngikuti padahal dia itu munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik. Ya, mulai dulu itu sampai sekarang. Ya karena ada setannya. Kalau di depan orangnya yang ngajak, oh iya. Setelah ada orangnya, berubah hatinya, bahkan menghina. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran untuk menjaga amal-amal saleh kita. Allah juga mengajarkan kepada kita untuk terus begitu menjaga amal soleh kita agar tetap istiqomah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha.
Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, janganlah kalian seperti wanita yang melepaskan jahitan tenunnya setelah tenunnya menjadi kuat dan baik. Jadi istilahnya ini dalam Al-Quran itu seperti orang yang melepaskan tenunan. Jadi kalau ada orang menenun, dulu kan tenun ya, menjahit dan menenun. Menenun atau membuat kain dengan tenunan, dengan jahitan. Kemudian jangan seperti wanita yang suka melepaskan hasil tenunannya padahal sudah jadi. Jadi bodoh artinya begini, jangan menjadi orang yang bodoh seperti orang membuat kain, membuat sarung atau tenunan kemudian dilepas. Artinya apa? Kita kalau sudah beramal soleh istiqomah, sudah teruskan. Jangan pindah-pindah, artinya saya berubah wis, gak enak ini amal ini karena tidak ada hasilnya di dunia. Tidak usah, teruskan saja. Jangan seperti wanita yang melepaskan tenunan atau merusak tenunan setelah tenunan sudah jadi. Ini adalah peringatan bagi kita agar supaya terus apa yang kita lakukan, amal soleh kita itu lakukan walaupun banyak ujian. Karena itu bagian dari menjaga amal soleh untuk dibuat bekal nanti di akhirat. Anggaplah begini ya, kalau beramal soleh itu anggaplah gini, kerjalah ya, kerja. Orang kalau kerja dapat uang semangat biasanya, tapi kalau kerja dapat pahala kurang semangat. Jadi anggaplah kerja untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya kalau banyak enak, kalau sedikit ya sedikit. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah wahai Muhammad Tuhanmu wahai Muhammad sehingga datang kepadamu al-yakin. Al-yakin di sini artinya mati ya. Artinya mempunyai arti mati. Jadi yakin itu banyak artinya. Ada yakin itu yakin karena Allah, tapi di sisi lain al-yakin itu ada yang bermakna mati. Maka kenapa kok al-yakin dikatakan mati? Karena orang pasti mati. Yakin tidak yakin orang itu pasti mati. Gitu maksudnya. Tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau mati, tidak bisa, tetap mati. Siapa saja yang punya nyawa pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Daripada mati, maka kata firman-Nya Allah Ta'ala, sembahlah Tuhanmu Muhammad sampai ada datangnya kematian. Sama-sama mati, tidak usah sombong-sombong, sama-sama mati. Yang punya derajat ya mati, yang enggak punya derajat mati, yang kaya mati, yang sehat juga mati, yang miskin juga mati semua, tidak ada yang tidak mati. Makanya di sini karena mati itu pasti, maka di sini Al-Qur'an menggunakan al-yakin. Karena kalau sudah yakin, ya pasti mati. Yakin tidak yakin juga mati. Makanya menyembah kepada Allah itu jangan menunggu tua, jangan menunggu usia dah usah. Lakukanlah sehingga sampai datangnya kematian. Kalau sudah mati, disitulah batas mana manfaatnya amal soleh kita dengan yang tidak punya amal soleh. Jadi kalau sudah mati, tahu wis. Kadang saya itu kalau sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wis mikir, gantenan kemarin cakik ya giliran ya, tidak tahu saya apa, kita semua tidak tahu. Makanya sebelum mati, sebelum datang al-yakin ini, lakukanlah amal soleh yang sebaik-baiknya. Kalau sudah dikubur, dipikul, pasti ketemu ya, pasti ketemu. Apakah dia petani, tukang ceramah, tukang sodako, tukang apa saja ketemu wis, ketemu. Tak jaga malam mati ya, walaupun sakti luar biasa, kalau sudah mati tak jaga. Wasilan dia jimat, keres, pedang, kekayaan, harta tahta, dah ada semuanya, wis selesai. Makanya sebelum selesai usianya, jagalah amal soleh kita biar kita mendapatkan manfaat dari amal soleh, yaitu pahala,
ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.